Sesampainya di depan pintu kantor, Makima mendorongnya dan melangkah masuk. Di dalam ruangan, dua sosok duduk dengan sikap agak tegang. Begitu melihat Makima, keduanya segera berdiri dengan gugup. Mereka adalah Miwa Kasumi dan Nishimiya Momo, dua siswi yang sebelumnya diselamatkan Makima saat serangan pada acara pertukaran sekolah. Makima menenangkan mereka dan mempersilakan duduk kembali. Dari atas mejanya, ia mengeluarkan dua lembar dokumen kontrak dan menyerahkannya kepada mereka. Setelah membacanya, keduanya menyadari bahwa dokumen tersebut adalah kontrak kerja. Makima menjelaskan bahwa berdasarkan performa mereka saat menghadapi 3 kutukan tingkat khusus, mampu bertahan tanpa meninggalkan rekan hingga bala bantuan tiba, pihak petinggi dunia Jujutsu mengakui kemampuan mereka. Atas nama jajaran atas, ia mengundang keduanya untuk menjadi pengawal pribadinya. Miwa dan Nishimiya saling berpandangan. Dengan kekuatan Makima yang mampu mengalahkan 3 kutukan tingkat khusus seorang diri, rasanya tidak masuk akal jika ia membutuhkan pengawal seperti mereka. Mereka juga merasa performa mereka saat itu sebenarnya tidak luar biasa. Jika para kutukan benar-benar berniat membunuh, mereka mungkin sudah tewas lebih dulu. Namun keduanya segera memahami bahwa jabatan pengawal di atas kertas lebih menyerupai posisi orang kepercayaan. Makima telah melihat potensi mereka dan kini membuka kesempatan langka untuk berada langsung di bawah naungannya. Bagi dua siswi tanpa latar belakang kuat, kesempatan menjadi orang dekat figur penting sekaligus penyihir dengan kekuatan setingkat khusus adalah peluang yang hampir mustahil terulang. Miwa sempat ragu. Kondisi keluarganya sulit. Ia harus segera mandiri dan mencari uang untuk membantu keluarga, bahkan sering mengambil pekerjaan paruh waktu. Namun ketika matanya tertuju pada rincian gaji dalam kontrak, ia terkejut. Gaji 15 juta yen per bulan berarti lebih dari 100 juta yen per tahun setelah pajak. Jumlah sebesar itu bukan hanya cukup untuk membantu keluarganya, tetapi mampu memberi mereka kehidupan yang jauh lebih layak. Tanpa ragu lagi, Miwa langsung menandatangani kontrak dan menyatakan kesediaannya menjadi pengawal Makima. Nishimiya yang melihat keputusan cepat temannya ikut menandatangani, tak ingin melewatkan kesempatan yang mungkin akan ia sesali seumur hidup. Makima mengangguk puas dan menyatakan bahwa uang itu hanyalah hal kecil. Kedepannya, mereka akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga dari hubungan tersebut. 2,5 hari berlalu. Dalam periode singkat itu, dunia Jujutsu kembali diguncang kabar besar. Makima, yang sebelumnya terdaftar sebagai penyihir tingkat 1 sekaligus pejabat tinggi wilayah Tokyo, mengajukan permohonan status penyihir tingkat khusus. Dengan persetujuan bulat jajaran atas dan dukungan 2 penyihir tingkat khusus yang sudah ada, Seele dan Gojo Satoru, Makima secara resmi diakui memiliki kekuatan setara tingkat khusus dan dipromosikan sebagai penyihir tingkat khusus ke-6 dalam sejarah dunia Jujutsu. Berita tersebut menimbulkan kegemparan di kalangan penyihir tingkat menengah dan bawah. Mengabaikan Suguru Geto yang telah lama membelot, dunia Jujutsu kini memiliki 5 penyihir tingkat khusus aktif, Gojo Satoru, Yuki Tsukumo, Yuta Okotsu, Seele, dan Makima. Era ini jelas menjadi periode terkuat sepanjang sejarah dunia Jujutsu, menandakan masa kejayaan yang tengah berkembang. Menjelang siang, di pusat Tokyo, Ginza. Di kawasan komersial paling makmur dan mahal di Asia itu, sebuah sedan mewah hitam berhenti di tepi jalan. Pintu mobil terbuka, dan Makima turun dengan penampilan berbeda dari biasanya. Ia mengenakan blus putih wanita, celana hitam ramping, dan sepatu hak tinggi hitam beraksen emas. Tanpa busana kerja formalnya, aura tegasnya sedikit melunak, tetapi wibawa seorang figur berkuasa tetap terpancar jelas. Penampilannya yang mencolok menarik perhatian banyak pejalan kaki. Di belakangnya berdiri Miwa dan Nishimiya, mengenakan setelan seragam sebagai pengawal. Miwa dengan canggung bertanya apakah benar tidak masalah keluar di jam kerja.
Baginya yang polos dan serius, meninggalkan pekerjaan bersama atasan terasa janggal, meski Makima kini merangkap sebagai penyihir tingkat khusus sekaligus direktur markas wilayah Tokyo dengan wewenang mutlak. Makima menjawab bahwa seluruh urusan penting telah diatur dan tidak lagi memerlukan kehadirannya secara langsung. Waktu luang yang tercipta tentu layak dimanfaatkan. Ia kemudian mengajak mereka menunggu seseorang, karena orang yang dituju belum tiba. Ketiganya berdiri di tepi jalan hampir 10 menit. Akhirnya, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Ansora berjalan mendekat sambil meminta maaf karena sedikit terlambat. Pandangannya secara alami tertuju paling lama pada Makima yang tampil dalam gaya berbeda dari biasanya. Di dalam sebuah pusat perbelanjaan besar, Miwa Kasumi dan Nishimiya Momo masing-masing memegang segelas milk tea, berjalan cukup jauh di belakang Ansora dan Makima. Sejujurnya, keduanya sama sekali tidak menyangka bahwa setelah resmi menjadi pengawal Makima, tugas pertama mereka justru berupa menemani atasan mereka berkencan. Di mata mereka, mengambil waktu di hari kerja untuk berjalan-jalan di pusat perbelanjaan bersama lawan jenis jelas terlihat seperti sebuah kencan. Jika itu bukan kencan, maka sulit membayangkan apa lagi namanya. Mereka mengenal Ansora secara sekilas. Ia adalah pria yang kerap terlihat bersama Seele, bahkan tampaknya tinggal bersamanya. Dari segi kekuatan, ia disebut-sebut setara penyihir tingkat 1, tidak sebanding dengan tingkat khusus seperti Makima, tetapi tetap tergolong luar biasa. Namun karena biasanya ia muncul sebagai sosok yang melekat pada Seele, keberadaannya di dunia Jujutsu tidak terlalu menonjol. Pengetahuan mereka tentang dirinya pun terbatas, meski mereka sempat menanyakan tentangnya setelah melihatnya di acara pertukaran sekolah. Sebelum hari ini, keduanya tidak akan pernah percaya bahwa Makima benar-benar keluar khusus untuk bertemu pria tersebut. Selama ini, Makima selalu terlihat profesional, fokus pada pekerjaan, dan tidak menunjukkan minat pribadi pada pria manapun. Sulit membayangkan ia memiliki hubungan intim seperti ini. Meski begitu, itu adalah urusan pribadi Makima. Sebagai bawahan, mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mendoakan kebahagiaan atasan mereka dalam hati. Miwa menyesap milk tea di tangannya dengan ekspresi berbinar. Ia mengakui dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya ia mencicipi minuman populer tersebut. Karena kondisi ekonomi keluarganya, ia selama ini hanya mendengar tentang milk tea tanpa pernah mampu membelinya. Rasa manisnya membuatnya benar-benar bahagia. Nishimiya memandang temannya dengan sedikit geli, lalu ikut menyesap minumannya. Ia pun berada dalam suasana hati yang baik. Fakta bahwa Makima membawa mereka bahkan dalam kesempatan pribadi seperti ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar dihargai. Minuman yang mereka pegang pun dibelikan langsung oleh Makima. Di mata mereka, Makima semakin tampak sebagai atasan yang luar biasa. Sementara kedua gadis itu berbicara pelan di belakang, Makima di depan justru sedang berbicara pelan kepada Ansora. Dengan senyum tipis, Makima menanyakan pendapatnya tentang dua gadis yang berjalan di belakang mereka. Ansora menanggapi dengan santai. Ia mengungkapkan bahwa ia menyukai kedua karakter tersebut sejak masa lalunya ketika masih menonton anime, tetapi tidak sampai pada tahap ingin menjadikan mereka miliknya. Sejak avatar-avatar mulai hadir, perasaannya terhadap karakter dua dimensi yang dulu ia kagumi telah berubah. Ia masih menyukai mereka, tetapi obsesi lama itu telah memudar. Menurutnya, jika karakter-karakter tersebut menjadi nyata, mereka akan membawa kompleksitas kepribadian dan konflik yang jauh lebih rumit dibandingkan avatar. Ia menyadari sifatnya sendiri yang serakah dan cenderung menginginkan semuanya jika memiliki kemampuan. Namun dalam praktiknya, membangun hubungan dengan banyak orang nyata berarti menghadapi tanggung jawab, kecemburuan, konflik, dan penyeimbangan relasi yang melelahkan. Sebaliknya,
Avatar yang diwujudkan sistem sepenuhnya selaras dengan dirinya, mereka memahami pikirannya, tidak akan saling bertentangan, dan tidak memerlukan kompromi yang rumit. Dibandingkan hubungan dengan pihak luar, kebersamaan dengan avatar terasa jauh lebih sederhana dan stabil. Makima memahami sepenuhnya pemikiran tersebut. Avatar membawa ingatan karakter asli sekaligus ingatan Ansora sendiri hingga saat penciptaan. Mereka memahami preferensi, pola pikir, dan reaksi emosionalnya dengan sangat baik. Makima menyimpulkan bahwa bukan karena Ansora tidak menyukai kedua gadis itu, melainkan karena ia peduli dan tidak ingin menyakiti karakter yang dulu ia sukai. Ia menilai bahwa selama ia merasa hubungan membawa tanggung jawab, wajar jika ia bersikap hati-hati. Makima kemudian menyatakan bahwa nilai dan pandangan seseorang bisa berubah. Penolakan saat ini bukan berarti penolakan selamanya. Jika Ansora ingin mempertahankan prinsipnya, ia hanya perlu menunggu hingga suatu hari nanti mereka bersedia menerima dirinya dengan sukarela. Sampai saat itu, ia bisa menganggap mereka tidak ada dalam konteks tersebut. Ansora mengangguk. Karena ia memang tidak memiliki niat lebih saat ini, tidak ada alasan untuk memikirkan hal tersebut lebih jauh. Keduanya melanjutkan berjalan santai menyusuri pusat perbelanjaan, sesekali membeli barang yang menarik perhatian. Tiba-tiba, notifikasi sistem terdengar di benak Ansora. Pembaruan daring selama 72 jam telah selesai. Fungsi baru telah dibuka dan dapat diperiksa kapan saja. Langkahnya tidak berhenti, tetapi pikirannya segera tertuju pada perubahan yang baru saja terjadi. Notifikasi sistem terdengar jelas di telinga Ansora. Ia dan Makima saling bertukar pandang sesaat, tetapi keduanya tidak langsung memeriksa pembaruan tersebut. Dengan banyaknya orang di sekitar mereka, memeriksa fungsi baru sistem saat itu bukanlah pilihan yang bijak. Mereka memutuskan untuk menundanya hingga kembali ke tempat yang lebih tenang. Keduanya pun melanjutkan berjalan santai di pusat perbelanjaan. Selain berbelanja untuk dirinya sendiri, Makima juga dengan teliti memilihkan beberapa set pakaian untuk Ansora. Dalam urusan selera berpakaian, Ansora sepenuhnya mengakui bahwa dirinya tidak sebanding dengan Makima. Ia hanya menerima pilihan-pilihan tersebut tanpa keberatan. Makima dengan tenang menggesek kartu pembayarannya di hadapan para pegawai toko yang terkejut, sementara tatapan iri dari para pria di sekitar tak terhindarkan. Setelah selesai berbelanja, mereka makan siang bersama, lalu mengunjungi beberapa tempat terkenal di Tokyo. Setiap kali melihat sesuatu yang menarik, mereka langsung membelinya tanpa ragu, semua pengeluaran ditanggung oleh Makima. Bagi Makima, yang kini mengendalikan hampir seluruh jajaran atas dunia jujutsu, uang hanyalah deretan angka. Bahkan dalam cerita aslinya, satu dari 3 klan besar, klan Zenin, memiliki ratusan juta hingga miliaran yen dalam dana likuid, dan kepala klan dapat mengeluarkan puluhan miliar yen tanpa berkedip. Dibandingkan itu, sumber daya yang kini berada dalam kendali Makima jauh lebih besar. Menjelang malam, setelah mengantar Ansora kembali ke villa, Makima berpamitan dan kembali ke markas besar bersama Miwa Kasumi dan Nishimiya Momo. Sesampainya di rumah, Ansora segera membuka antarmuka sistem untuk memeriksa fitur-fitur baru hasil pembaruan. Hal pertama yang muncul adalah pengumuman pembaruan versi 2.0. Sistem menyesuaikan tingkat perolehan poin. Poin yang diperoleh dari perilaku harian, menumpang hidup pada orang lain, meningkat. Ditambahkan pula mekanisme pengganda, ketika melakukan perilaku tersebut bersama karakter perempuan dengan penilaian keseluruhan lebih tinggi, imbalan poin akan bertambah sesuai rating karakter itu. Fungsi transmigrasi dunia baru juga ditambahkan. Setiap kali tuan rumah mengumpulkan sejumlah poin tertentu, ia akan memperoleh satu kesempatan untuk membuka dunia baru. Setelah dunia baru dibuka, tuan rumah dan seluruh avatar dapat bepergian bebas antar dunia. Selain itu, ditambahkan mekanisme kebangkitan.
Jika avatar mati, tuan rumah dapat menghidupkannya kembali setelah 24 jam. Jika tuan rumah mati, avatar yang masih hidup dapat membangkitkannya kembali setelah 24 jam. Ansora mengusap dagunya sambil membaca isi pengumuman tersebut. Ia terlebih dahulu menanyakan kepada sistem bagaimana rating karakter perempuan dihitung. Sistem menjelaskan bahwa rating didasarkan pada berbagai faktor seperti penampilan, kekuatan, otoritas, kekayaan, dan status. Semakin unggul karakter dalam aspek-aspek tersebut, semakin tinggi ratingnya. Rating itu diperbarui secara real-time sesuai kondisi karakter saat ini. Setelah memahami penjelasan itu, ia beralih ke mekanisme kebangkitan. Baginya, fitur tersebut seperti jaminan tambahan dari sistem, sebuah bentuk asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah fungsi transmigrasi dunia. Ia keluar dari halaman pengumuman dan melihat tab baru bertuliskan Worlds. Saat dibuka, muncul tampilan seperti peta di tengah kehampaan tak berujung. Hanya satu titik hijau yang menyala, menandai lokasi saat ini, dunia Jujutsu Kaisen. Selain itu, layar sebagian besar gelap. Di pojok kanan atas terdapat opsi Open New World dengan 1 kali penggunaan tersedia. Di sampingnya ada bilah progres 500.000 poin yang saat ini masih 0. Ia segera memahami bahwa setiap akumulasi 500.000 poin akan memberinya satu kesempatan membuka dunia baru. Satu penggunaan yang tersedia saat ini bisa jadi bonus pembaruan, atau hadiah karena sebelumnya telah mengumpulkan lebih dari 100.000 poin. Tanpa memikirkan terlalu jauh soal akumulasi jangka panjang, ia memilih untuk menggunakan kesempatan yang tersedia. Setelah menekan opsi tersebut, 3 titik cahaya baru muncul di peta, tidak jauh dari dunia Jujutsu Kaisen. Ketiganya jelas mewakili 3 dunia baru. Ketika disentuh, informasi masing-masing dunia muncul. Are Knights, One Punch Man. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon atau Danmachi? Melihat ketiganya, Ansora terdiam mempertimbangkan. Dibanding dunia Jujutsu Kaisen yang memiliki batas kekuatan relatif jelas, ketiga dunia ini jauh lebih berbahaya. Are Knights, yang pernah ia mainkan di kehidupan sebelumnya, berlatar Terra, dunia yang dilanda bencana dan konflik tanpa akhir. Di balik permukaan kekuatan yang tampak terkendali, tersembunyi ancaman besar seperti Originium, Saabon, dan entitas mengerikan lainnya. One Punch Man bahkan lebih ekstrim. Musuh di tiap alur cerita nyaris selalu memiliki potensi penghancuran skala planet, ditambah keberadaan entitas mirip dewa dengan kekuatan tak terukur. Meski ada Saitama sebagai penyeimbang, ancamannya tetap tidak kecil. Sementara itu, dunia Danmachi relatif paling dangkal dalam tingkat bahaya. Para dewa memang kuat, tetapi sistem kekuatannya terbuka dan lebih mudah dipahami, sehingga setidaknya memberi rasa kepastian. Meski begitu, Ansora tidak memiliki keinginan mendesak untuk pergi ke salah satu dari dunia tersebut. Berkunjung singkat mungkin tidak masalah, tetapi untuk pengembangan jangka panjang, belum ada yang terasa ideal. Ia memutuskan untuk tetap berfokus pada dunia Jujutsu Kaisen hingga semua urusan di sana benar-benar selesai. Teringat sesuatu, ia menyadari bahwa toko sistem seharusnya juga telah diperbarui setelah pembaruan versi. Dengan pikiran itu, ia bersiap memeriksa bagian diskon untuk melihat apakah ada penawaran menarik kali ini. Menutup antarmuka peta dunia, Ansora segera membuka menu toko sistem. Tampilan di hadapannya berubah. Pada bagian paling atas, di kolom diskon, muncul 3 barang baru yang telah diperbarui. Perfect Great Devil Fruit Gift Pack dengan potongan harga 50%, seharga 7.500 poin. Kryptonian Blood tanda kali 100 ml dengan potongan harga 50%, seharga 2.500 poin. 1 Topless Senzu Beans dengan potongan harga 70%,
seharga 600 poin. Ansora terdiam sejenak menatap ketiganya. Bukan karena barang-barang itu buruk, melainkan karena berbeda dari dua pembaruan sebelumnya, kali ini tidak ada satu pun yang cocok untuk mewujudkan avatar baru. Namun dengan keberadaan Seele dan Makima di dunia Jujutsu saat ini, ia memang tidak membutuhkan avatar tambahan dalam waktu dekat. Artinya, barang-barang ini bisa digunakan untuk dirinya sendiri. Ia membaca deskripsi paket Devil Fruit tingkat sempurna. Membukanya akan memberikan 10 Devil Fruit acak tanpa efek samping, dan setiap buah yang dimakan akan otomatis berkembang hingga tahap kebangkitan. Devil Fruit yang langsung mencapai tahap Awakening jelas memiliki nilai tinggi. Dalam dunia One Piece, pengguna buah iblis yang telah bangkit, selama bukan buah kelas rendah, merupakan kekuatan tempur yang patut diperhitungkan. Dengan 10 buah tanpa efek samping, selama ada satu atau dua yang kuat, harganya tidak akan sia-sia. Kryptonian Blood hanya berupa darah, bukan garis keturunan lengkap. Secara langsung memang tidak terlalu berguna, tetapi mungkin di masa depan bisa diteliti oleh avatar bertipe riset. Sementara Senzu Beans adalah item pemulihan kelas atas. Satu toples berisi 100 biji, dan harganya sangat murah. Tanpa ragu, ia membeli ketiga barang tersebut sekaligus, namun tidak langsung mengeluarkannya dari ruang sistem. Semua disimpan tetap di dalam, karena barang yang sudah dikeluarkan tidak bisa dimasukkan kembali. Ia kemudian memerintahkan sistem untuk membuka paket Devil Fruit yang tersimpan. Cahaya berkilat, dan 10 Devil Fruit dengan bentuk beragam muncul tersusun rapi. Ia mengabaikan sebagian besar buah tipe Zoan dan Paramecia biasa yang terdengar tidak menarik, lalu segera mengenali beberapa nama yang familiar: Goro Goro no Mi, Yuki Yuki no Mi, Horo Horo no Mi, Mera Mera no Mi, dan Bari Bari no Mi. 3 di antaranya adalah Logia, termasuk Goro Goro no Mi yang tergolong kelas atas. 2 lainnya adalah Paramecia dengan performa luar biasa dalam cerita aslinya. Paket ini mungkin tidak bisa disebut keuntungan besar, tetapi jelas bukan kerugian. Ia mengambil Goro Goro no Mi yang menyerupai nanas dan langsung memakannya tanpa ragu. Karena tidak memiliki efek samping dan langsung mencapai tahap kebangkitan, buah ini akan meningkatkan kekuatannya tanpa menghambat perkembangan di masa depan. Rasanya ternyata tidak seburuk yang diceritakan dalam kisah aslinya. Buah itu justru terasa manis seperti buah biasa. Namun tetap ada batasan, ia tidak bisa memiliki 2 kekuatan Devil Fruit sekaligus. Jika memakan buah kedua, kekuatan baru akan menimpa yang lama. Hanya satu kemampuan yang bisa aktif pada satu waktu. Setelah menghabiskan Goro Goro no Mi, kilatan petir biru mulai menyambar di sekitar tubuhnya. Ia mengepalkan tangan, merasakan energi eksplosif mengalir di setiap bagian tubuh. Dari 10 buah itu, favoritnya memang Goro Goro no Mi dan Bari Bari no Mi. Yang pertama memberinya kemampuan berubah menjadi dan mengendalikan petir dengan mobilitas serta daya hancur luar biasa. Yang kedua mampu menciptakan penghalang kuat untuk meningkatkan daya tahan. Namun secara keseluruhan, Goro Goro no Mi memiliki potensi lebih tinggi dan lebih praktis, sehingga ia memilihnya. Dengan kekuatan setingkat pengguna Devil Fruit yang telah bangkit, pada titik ini bahkan tanpa bantuan Seele atau Makima, ia merasa mampu menghadapi dunia Jujutsu sendirian. 9 buah sisanya, bersama darah Kryptonian dan Senzu Beans, tetap disimpan di ruang sistem. Ia menutup antarmuka sistem dan memejamkan mata. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 100 km muncul jelas dalam persepsinya. Seluruh Tokyo seakan berada dalam jangkauan kesadarannya. Selama ia menginginkannya, ia dapat memanggil petir ratusan juta volt ke titik manapun. Beberapa sambaran petir turun beruntun di daerah pinggiran puluhan kilometer jauhnya, menghantam dan memusnahkan sejumlah roh kutukan yang menetap di lokasi tertentu.
Namun tindakan itu tidak memenuhi kriteria menumpang hidup, sehingga ia tidak memperoleh poin sistem. Setelah menguji kemampuannya sejenak, antusiasmenya mereda. Ia kembali pada sikap santai seperti biasa. Meskipun kekuatannya meningkat drastis, pada dasarnya tidak banyak yang berubah selain faktor keamanan dirinya. Ia jarang turun tangan secara langsung sejak awal. Meski demikian, ia menyadari pentingnya terus memperkuat tubuh utamanya. Memiliki kekuatan dan tidak menggunakannya berbeda dengan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ia pun berpikir bahwa avatar berikutnya sebaiknya bertipe penelitian, agar darah Kryptonian yang dibelinya tidak sia-sia. Malam semakin larut. Ia menghilang dalam sekejap dan muncul di kamar Seele di lantai 2 villa. Bagi Ansora, tidur berarti memeluk tubuh lembut dan harum itu. Adapun kamar pribadinya sendiri, tempat itu diperuntukkan bagi keperluan lain. 4 hari berlalu dengan cepat. Pada suatu malam yang gelap, di pegunungan terpencil di pinggiran Tokyo, Makima berdiri sendirian di tanah lapang puncak gunung. Rambut merah sebahunya berkibar pelan tertiup angin malam. Hari itu adalah waktu yang telah disepakati untuk membahas kerja sama dengan pihak kutukan. Demi pertemuan tersebut, ia sengaja menyuruh Miwakasumi dan Nishimiya Momo kembali, datang seorang diri tanpa pengawal. Meski akan bertemu roh kutukan berbahaya, raut wajahnya tetap tenang. Senyum tipisnya tidak berubah, tetapi sorot mata emasnya terasa dingin dan tanpa emosi. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kenjaku, yang mengenakan jubah biksu dan menggunakan tubuh Suguru Geto, muncul dari balik kegelapan. Ia mengungkapkan keterkejutannya karena sosok yang ingin bekerja sama ternyata adalah Makima, penyihir yang baru dipromosikan menjadi tingkat spesial dan memiliki otoritas tinggi di dunia Jujutsu. Menurutnya, bila para penyihir Tokyo mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut. Makima tidak menanggapi sindiran tersebut dan hanya menanyakan apakah ia datang sendirian. Kenjaku menjelaskan bahwa ia memang datang sendiri. Tawaran kerja sama dari seorang pejabat tinggi dunia Jujutsu terlalu mencurigakan. Ia telah memeriksa sekeliling sebelum datang dan memastikan tidak ada penyihir lain yang bersembunyi. Fakta bahwa Makima benar-benar datang sendirian justru membuatnya tampak terlalu waspada. Makima tersenyum. Tiba-tiba, 3 rantai emas melesat cepat, bukan ke arah Kenjaku, melainkan ke arah lain dalam kegelapan. Sesosok figur melompat keluar dan menghindar tipis. Sosok itu adalah Mahito. Mahito mengakui bahwa mereka telah ketahuan. Ia menyinggung bahwa upaya penyergapan mereka gagal. Kenjaku tetap tenang dan menyatakan bahwa percobaan semacam itu memang hanya langkah berjaga-jaga. Ia berharap Makima tidak salah paham. Makima menggeleng pelan. Ia menyatakan bahwa itu bukan kesalahpahaman. Baginya, apapun persiapan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Justru, menurutnya, pihak yang terperangkap sebenarnya adalah mereka. Aura Makima berubah, bukan lagi tenang tertahan, melainkan memancarkan bahaya yang nyata. Mahito sejak awal sudah curiga terhadap tawaran kerja sama ini. Sebagai kutukan yang lahir dari kebencian dan kegelapan manusia, ia tidak pernah mempercayai niat manusia sepenuhnya. Baginya, kerja sama ini hanyalah umpan untuk memancing mereka keluar. Fakta bahwa Jogo dan Hanami sebelumnya sengaja dibiarkan lolos semakin memperkuat kecurigaannya. Kenjaku menghela napas panjang. Ia mengakui kekecewaannya. Dengan keberadaan Gojo Satoru yang sudah menjadi ancaman besar, lalu munculnya Seele Volerei 2 bulan sebelumnya dengan tingkat bahaya setara atau bahkan lebih tinggi, situasi dunia Jujutsu sudah cukup menyulitkan. Kemudian, hanya seminggu lalu, Makima dipromosikan menjadi tingkat spesial dan diakui kekuatannya oleh Gojo maupun Seele. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak punya pilihan selain mencari sekutu sebanyak mungkin.
Bahkan jika peluang kerjasama itu hanya 1 dari 10.000, ia tetap harus datang untuk memastikan. Namun ia tidak percaya bahwa Makima memiliki kekuatan setara Gojo atau Seele. Ia menganggap kemunculan dua monster sekaligus di era yang sama sudah merupakan kebetulan yang luar biasa. Ia menolak mempercayai keberadaan monster ketiga, kecuali Sukuna benar-benar bangkit. Dengan keyakinan tersebut, Kenjaku mengaktifkan teknik Curse Spirit Manipulation. Seekor kutukan berbentuk kelabang raksasa menerjang Makima. Pada saat yang sama, Mahito menyerang dengan lengannya yang berubah menjadi bilah tajam, menusuk lurus ke arahnya. Makima tidak bergerak menghindar. Dua rantai emas muncul untuk menghadang. Begitu kelabang itu menyentuh rantai, tubuhnya langsung kaku. Dengan satu kibasan ringan, makhluk itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, rantai yang menahan bilah Mahito merayap naik menyusuri lengannya menuju tubuhnya. Mahito merasakan kelemahan luar biasa menjalar dari titik kontak. Ia segera memutus lengannya sendiri dan melompat mundur, memperingatkan Kenjaku agar tidak membiarkan rantai itu menyentuh tubuhnya. Kenjaku telah menyadari hal yang sama. Saat kutukannya bersentuhan dengan rantai emas, energi kutukan di dalamnya langsung terhenti sepenuhnya. Hubungannya dengan kutukan melalui Curse Spirit Manipulation terputus total. Tekniknya bergantung pada energi kutukan, dan rantai tersebut mampu membungkam energi itu hingga stagnan. Kemampuan untuk menghentikan energi kutukan secara absolut adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Meski begitu, ia menilai bahwa jika hanya sebatas kemampuan ini, situasinya masih bisa ditangani. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dengan aktivasi Curse Spirit Manipulation, puluhan hingga hampir 100 roh kutukan bermunculan di sekeliling area puncak gunung. Wujud mereka grotes dan tak beraturan. Bagi Kenjaku, jumlah itu sudah merupakan bagian besar dari aset yang ia kumpulkan setelah mengambil alih tubuh Suguru Geto, karena seluruh roh kutukan tersebut ia peroleh satu persatu setelah kejadian di masa lalu. Tujuan Kenjaku memanggil begitu banyak roh kutukan sekaligus adalah untuk menguji batas kemampuan rantai emas milik Makima. Selama ia bisa mengetahui berapa banyak rantai yang dapat dimanifestasikan sekaligus, ia yakin dapat menemukan celah dan membalikkan keadaan. Atas perintahnya, hampir 100 roh kutukan meraung serempak dan menyerbu Makima. Namun kali ini Makima tidak memunculkan rantai emasnya. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, batang-batang pohon raksasa meledak keluar dari tanah, tumbuh menjulang ratusan meter dan membentuk hutan lebat yang menelan seluruh roh kutukan di dalamnya. Mahito terkejut menyadari teknik tersebut identik dengan milik Hanami, kemampuan memanipulasi pepohonan dan vegetasi. Batang pohon yang dipenuhi energi kutukan itu sangat kokoh. Serangan puluhan roh kutukan tidak mampu menggoyahkannya. Sebaliknya, cabang-cabang pohon memanjang, membelit dan mengikat setiap roh kutukan yang mendekat. Kuncup-kuncup bunga bermekaran di sepanjang cabang, menyerap energi kutukan dari roh-roh yang terjerat, sementara serbuk sari beracun tersebar, melumpuhkan perlawanan mereka. Kenjaku segera mencoba menarik kembali roh-roh kutukan tersebut menggunakan Curse Spirit Manipulation. Namun ia mendapati bahwa kendalinya kembali terputus. Kali ini bukan karena rantai emas yang membungkam energi kutukan, melainkan karena otoritas atas roh-roh itu direbut sepenuhnya oleh kekuatan lain. Makima, dengan senyum tenang, mengakui bahwa ia memang tidak pernah membiarkan musuh melarikan diri. Kenjaku menyadari bahwa selain memiliki teknik rantai emas, Makima juga mempunyai kemampuan untuk mengendalikan roh kutukan dengan tingkat otoritas yang bahkan melampaui Curse Spirit Manipulation. Ia memahami bahwa Jogo dan Hanami kemungkinan besar telah berada di bawah kendalinya. Kewaspadaan Kenjaku meningkat, tetapi di saat yang sama muncul hasrat tersembunyi. Tubuh Makima jauh lebih menarik sebagai wadah dibanding tubuh Suguru Geto.
Namun kekuatan Makima yang luar biasa membuat rencana itu tidak mudah dilakukan. Mengingat kemungkinan bala bantuan akan datang, ia mempertimbangkan mundur bila tidak bisa menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Berbeda dengan Kenjaku, Mahito justru melihat peluang. Jika Makima mati, maka kendali atas Jogo dan Hanami akan terlepas, sebagaimana roh kutukan yang dilepaskan ketika pengguna Curse Spirit Manipulation terbunuh. Mahito segera membentuk segel tangan. Lanskap di sekitar mereka berubah drastis. Dunia terdistorsi, dan tangan-tangan raksasa muncul dari segala arah, membentuk ruang tertutup yang menyimpang. Ia mengaktifkan domain expansion, self-embodiment of perfection. Roh-roh kutukan yang terjebak dalam hutan mulai mengalami perubahan grotes sebelum hancur satu persatu. Dengan efek pasti domain expansion, Mahito seolah menyentuh jiwa semua yang berada di dalam domainnya, menghancurkan lebih dari 100 roh kutukan dalam sekejap. Namun kekuatan itu tidak berpengaruh pada target utamanya. Makima membentuk sikap tangan khusus, memunculkan lapisan energi kutukan yang membentang dalam radius 3 meter di sekelilingnya, sepenuhnya menetralkan efek serangan pasti domain. Kenjaku mengenalinya sebagai simple domain, teknik yang meniadakan efek pasti dari domain expansion. Meski efek serangan pasti dinetralisir, peningkatan kekuatan dalam domain tetap berlaku. Mahito segera menerjang ke arah Makima. Pada saat bersamaan, Kenjaku memanggil dua roh kutukan berukuran besar dengan aura jelas setingkat spesial. Keduanya mengaum dan menyerbu, memberi dukungan pada Mahito. Di tengah serangan gabungan itu, Makima justru menutup matanya seolah memahami sesuatu. Ketika Mahito hampir mencapai jarak serang, Makima membuka matanya. Aura bahaya yang luar biasa langsung menyelimuti area tersebut. Kenjaku tanpa ragu mencoba memanggil roh kutukan terbang untuk menerobos keluar dari domain Mahito dan mundur. Mahito yang sudah berada di jarak sangat dekat tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Di hadapan mereka, Makima membentuk segel tangan tertentu. Ia mengaktifkan domain expansion, constraining barrier. Domain berwarna emas menyebar dengan Makima sebagai pusatnya. Energi kutukan dalam jumlah luar biasa melonjak lurus ke langit, begitu dahsyat hingga Mahito dan Kenjaku bahkan tidak mampu membayangkan skalanya. Jika energi kutukan mereka berdua digabung lalu dilipat gandakan 10 kali pun, jumlahnya kemungkinan besar tetap tidak mencapai 1/10 dari yang Makima lepaskan. Dengan skala sebesar itu, bahkan pusat kota Tokyo yang berjarak puluhan kilometer pun seharusnya dapat merasakannya dengan jelas. Hal pertama yang hancur di bawah tekanan domain expansion tersebut adalah domain milik Mahito. Belum sampai 1 detik sejak bersentuhan dengan domain emas itu, self-embodiment of perfection langsung remuk total. Bersamaan dengan itu, Mahito kehilangan kesadaran seketika. Kenjaku yang sejak awal telah berusaha mundur pun tidak luput. Domain emas meluas begitu cepat hingga menelannya dalam sekejap. Saat menyadari bahwa ia tidak akan sempat melarikan diri, Kenjaku berbalik dan mengaktifkan domain expansion miliknya sendiri. Domain expansion, Wom Profusion. Sebuah pohon layu yang tampak tersusun dari wajah-wajah manusia muncul dari tanah di belakangnya, dan domain terbuka menyebar darinya. Namun saat bersentuhan dengan domain emas Makima, domain itu hancur seketika, tidak berbeda dari milik Mahito. Ketidakpercayaan terpampang di wajah Kenjaku. Domain miliknya adalah tipe terbuka, sesuatu yang seharusnya memiliki keunggulan mutlak dalam benturan domain setingkat. Namun di hadapan kekuatan ini, ia tidak mampu bertahan bahkan 1 detik. Ia sempat berpikir apakah ini setara dengan keberadaan seperti Gojo Satoru. Namun saat merasakan tekanan domain tersebut secara langsung, Kenjaku menyadari bahwa bahkan jika Gojo yang berdiri di sini, hasilnya kemungkinan tidak akan berbeda. Saat Makima sepenuhnya melepaskan kekuatannya, aura aslinya tak lagi tersembunyi.
Kenjaku dapat merasakan hakikat kutukan di dalam dirinya. Seorang tokoh tinggi dunia Jujutsu, salah satu penyihir spesial kelas terkuat, ternyata adalah kutukan yang bersembunyi di tengah umat manusia. Alih-alih marah, Kenjaku justru tertawa lega. Era ini benar-benar melahirkan monster yang jauh lebih gila dibanding masa-masa sebelumnya. Ia yang meremehkan orang lain, dan inilah harga yang harus dibayar. Tubuhnya akhirnya ditelan sepenuhnya oleh constraining barrier. Energi kutukannya terdiam total. Tidak tersisa sedikit pun kekuatan di dalam tubuhnya. Dalam kesadaran yang memudar, Kenjaku memaksa diri mengajukan satu pertanyaan terakhir mengenai tujuan Makima. Dengan tenang, Makima menjawab bahwa ia tidak memiliki tujuan khusus. Ia hanya mengikuti kehendak tuannya dan menciptakan dunia yang diinginkan tuannya. Menyadari bahwa kutukan sekuat itu ternyata memiliki seorang master, Kenjaku tertawa lirih. Musuh terbesar ternyata bersembunyi tepat di depan mata dunia Jujutsu, tanpa seorang pun menyadarinya. Ia memahami bahwa tak seorang pun lagi yang mampu menghentikan Makima, atau tuannya. Dengan pikiran itu, kesadarannya pun sepenuhnya padam. Makima kemudian menilai perubahan pada domainnya. Berbeda dengan constraining barrier biasa yang memiliki radius 100 km, versi yang barusan ia aktifkan, setelah mengintegrasikan pemahaman tentang domain ekspansion, hanya meluas hingga 10 km. Namun sebagai kompensasi, kekuatan pengekang di dalamnya dapat ditingkatkan hingga 3 kali lipat, bahkan terus bertambah jika radiusnya diperkecil. Secara teori, jika ia memadatkan domain hingga radius 500 meter, daya pengekangnya dapat mencapai 10 kali lipat dari bentuk awal. Peningkatan ini jauh melampaui perkiraannya. Teknik yang semula ia anggap tidak akan memberinya dorongan berarti, justru menghasilkan peningkatan luar biasa setelah dipadukan dengan konsep domain sejati. Setelah menenangkan pikirannya, Makima membubarkan domain tersebut dan memandang Mahito serta Kenjaku yang tak sadarkan diri. Gangguan energi kutukan sebesar ini dalam radius 10 km pasti telah terdeteksi oleh para penyihir di Tokyo, termasuk Gojo Satoru, yang kemungkinan sedang menuju lokasi. Menggunakan otoritas kontrol Devil, Makima menundukkan Kenjaku dan Mahito sepenuhnya. Dua rantai muncul, menyeret mereka menuju markas faksi kutukan untuk menaklukkan kutukan bencana terakhir, Dagon. Tak lama setelah ia pergi, Gojo Satoru tiba di lokasi dengan teknik pergerakan berkecepatan maksimum. Ia mendarat di medan yang sunyi total. Tidak ada tanda kehidupan dalam jangkauan penglihatannya. Dengan Six Eyes, ia meneliti sisa energi kutukan yang masih tertinggal dan menyimpulkan bahwa area seluas 10 km telah diliputi suatu teknik luar biasa, kemungkinan sejenis barrier. Tanpa menemukan petunjuk tambahan, ia kembali ke Tokyo Jujutsu High dengan ekspresi serius. Keesokan harinya, di sebuah apartemen tak dikenal di Tokyo, Makima duduk santai di kursi pantai di dalam domain Dagon. Di hadapannya berlutut Kenjaku serta 4 kutukan bencana. Malam sebelumnya, Dagon, yang masih dalam tahap Kersworm dan tidak siap menghadapi fakta bahwa rekan-rekannya telah ditaklukkan, ditundukkan tanpa perlawanan berarti. Dengan demikian, selain Ryomen Sukuna, faksi antagonis dunia Jujutsu praktis telah runtuh sepenuhnya. Mengingat jajaran atas dunia Jujutsu juga telah berada di bawah kendali Makima, begitu ia bergerak terhadap kepemimpinan manusia biasa, seluruh Jepang pada dasarnya akan berada di bawah kekuasaan satu pihak Makima, atau lebih tepatnya, Ansora. Kini setelah Kenjaku pun berada dalam kendalinya, rencana yang sebelumnya ia paparkan dapat mulai dijalankan. Rencana itu sebenarnya sangat sederhana. Seperti yang dilakukan Kenjaku dalam kisah asli, ia akan mengungkap keberadaan roh kutukan dan penyihir Jujutsu. Perbedaannya terletak pada cakupan pengungkapan tersebut. Bukan hanya kepada para pejabat tinggi berbagai negara, melainkan kepada seluruh masyarakat umum.
Sebuah pengungkapan total dan menyeluruh. Makima memerintahkan Kenjaku untuk merancang penghalang yang memungkinkan manusia biasa melihat roh kutukan dan dengan demikian menyadari keberadaan mereka. Di dalam domain Dagon, Kenjaku yang berlutut setengah badan mempertimbangkan perintah itu dengan serius. Ia menjelaskan bahwa secara teknis, menciptakan penghalang semacam itu bukanlah hal yang mustahil. Penghalang yang memberi manusia biasa kemampuan melihat roh kutukan memang pernah ada, tetapi biasanya berskala kecil dan bersifat sementara. Untuk mempertahankannya dalam jangka panjang, terlebih lagi dengan cakupan satu kota atau bahkan seluruh negeri, diperlukan modifikasi besar-besaran terhadap teknik penghalang yang ada. Skala proyek tersebut pada dasarnya setara dengan merancang sistem penghalang baru dari awal. Lebih jauh lagi, untuk membentangkan penghalang yang mencakup seluruh wilayah Jepang, konsumsi sumber daya akan sangat besar. Kenjaku sendiri tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Namun Makima tidak mempersoalkan hal itu. Dengan hampir seluruh jajaran atas dunia Jujutsu berada di bawah kendalinya, ia pada dasarnya menguasai lebih dari 80% sumber daya dunia tersebut. Kekayaan dan kekuasaan para petinggi cukup untuk menopang proyek berskala nasional. Setelah memastikan masalah sumber daya dapat diatasi, Kenjaku menyatakan bahwa yang dibutuhkan hanyalah waktu. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang harus diselesaikan lebih dahulu, keberadaan Tengen. Tanpa campur tangan atau persetujuan Tengen, proyek penghalang sebesar itu tidak akan berjalan lancar. Makima kemudian kembali ke markas dan menyusun rencana untuk menundukkan Tengen. Walaupun Tengen memiliki status yang sangat tinggi dalam dunia Jujutsu dan menyimpan energi kutukan dalam jumlah luar biasa besar, kemampuan tempurnya sendiri tidak menonjol. Dengan perencanaan cermat dan tanpa menimbulkan kecurigaan, Makima memanfaatkan identitasnya untuk membawa Tengen di bawah kendalinya. Setelah itu, ia memerintahkan Tengen untuk diam-diam membantu Kenjaku merancang penghalang raksasa tersebut. Setengah bulan kemudian, seluruh penyihir di Jepang merasakan fluktuasi energi kutukan yang tidak biasa. Di ketinggian ribuan meter, sebuah penghalang transparan muncul dan menyebar dengan Tokyo sebagai pusatnya. Kota demi kota, Kyoto, Kobe, Osaka, Nagasaki, Fukushima, Sendai, hingga Hokkaido, menyaksikan perluasan penghalang yang dengan cepat menelan seluruh wilayah Jepang. Dunia Jujutsu segera dilanda kekacauan. Para petinggi mengadakan rapat darurat dan memutuskan untuk mengirim penyihir elit guna menghancurkan penghalang tersebut, sementara kelompok lain ditugaskan meminta pendapat Tengen. Namun hasilnya nihil. Penghalang itu tidak dapat disentuh, tidak menghalangi keluar masuk, dan tidak memberi dampak langsung pada para penyihir. Tengen pun menyatakan bahwa tidak ada solusi dalam waktu dekat. Karena penghalang tersebut tampaknya tidak menimbulkan efek berbahaya secara langsung, dunia Jujutsu akhirnya hanya dapat memantau situasi tanpa tindakan lebih lanjut. Di sebuah villa di Tokyo, Makima menjelaskan keseluruhan rencananya kepada Ansora. Dengan memanfaatkan dua ahli penghalang terhebat, Kenjaku dan Tengen, ia menciptakan sistem yang memungkinkan seluruh rakyat suatu negara melihat roh kutukan. Ketika manusia biasa tiba-tiba menyadari bahwa makhluk-makhluk mengerikan benar-benar ada, kepanikan besar akan muncul. Ledakan emosi negatif yang dihasilkan akan memicu kelahiran roh kutukan dalam jumlah besar. Ansora mempertanyakan pilihan metode tersebut, mengingat ada cara yang jauh lebih sederhana untuk menumbuhkan emosi negatif, terutama dengan kekuasaan yang dimiliki Makima atas kepemimpinan negara. Namun Makima memiliki alasan berbeda. Dunia ini tidak lagi berbahaya bagi mereka. Dibandingkan dunia yang stagnan dan tak berubah, ia meyakini bahwa tuannya akan lebih tertarik pada dunia yang sepenuhnya baru. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengungkap keberadaan roh kutukan kepada publik dan selanjutnya mengubah posisi penyihir dalam masyarakat, menjadikan mereka profesi terbuka yang diakui secara resmi.
Gagasan tersebut membangkitkan minat Ansora. Sebelumnya, dunia Jujutsu beroperasi sepenuhnya di balik bayangan, tanpa sepengetahuan manusia biasa. Kini Makima berencana menyingkap semuanya, menciptakan sistem di mana penyihir tampil di ruang publik layaknya profesi resmi yang memegang kekuatan supranatural. Dalam banyak dunia, kelompok minoritas berkekuatan khusus yang terungkap ke publik biasanya berakhir ditindas atau justru diagungkan. Dengan Makima di belakang layar, kemungkinan pertama hampir mustahil terjadi. Makima menjelaskan bahwa penghalang masih membutuhkan waktu sekitar 7 hari sebelum efeknya mulai terasa. Setelah itu, manusia biasa di dalam wilayah penghalang akan perlahan memperoleh kemampuan melihat roh kutukan. Dalam waktu setengah bulan, seluruh populasi akan mampu melihatnya seperti para Window, dan sebagian orang bahkan mungkin mengembangkan penglihatan spiritual permanen tergantung kondisi tubuh mereka. Saat itulah dunia benar-benar akan mulai berubah. Untuk sementara waktu, semuanya masih dalam tahap fermentasi, sebuah jeda singkat sebelum transformasi besar yang tak terelakkan. Setengah bulan telah berlalu sejak penghalang tak dikenal membentang di langit Jepang. Pada minggu pertama, karena manusia biasa tidak dapat melihat maupun merasakan keberadaan penghalang itu, kehidupan sehari-hari di seluruh negeri tampak berjalan seperti biasa. Hanya para penyihir Jujutsu yang terus memantau dan meneliti penghalang tersebut yang menyadari adanya anomali, sementara masyarakat umum tetap tidak terpengaruh. Sejak awal, Kenjaku telah memasukkan sejumlah besar teknik sumpah pengikat ke dalam struktur penghalang. Dengan menjadikannya sepenuhnya tidak efektif terhadap para penyihir dan menunda dampaknya terhadap manusia biasa selama 7 hari, penghalang itu menjadi sesuatu yang tak dapat disentuh atau diintervensi oleh siapapun selain dirinya. Akibatnya, para penyihir tidak mampu berbuat apa-apa selain mengawasi dari kejauhan. Keadaan yang tampak tenang itu berubah tepat 1 minggu kemudian. Berita dan unggahan daring tentang manusia biasa yang melihat hantu dan monster mulai bermunculan dalam jumlah besar. Pada awalnya, laporan-laporan tersebut tidak dianggap serius. Namun dalam waktu singkat, fenomena itu menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan yang tak dapat dikendalikan. Semakin banyak orang mengaku melihat makhluk-makhluk aneh, roh menyerupai gurita bermata banyak di danau desa, bayangan mengerikan di pegunungan barat, atau sosok gaib yang kini tampak jelas dalam rekaman video lama. Bahkan foto-foto lama dari lokasi pembunuhan atau kecelakaan yang sebelumnya tampak biasa saja kini memperlihatkan keberadaan roh kutukan yang dulu tak terlihat. Jumlah manusia biasa yang memperoleh penglihatan spiritual meningkat drastis, dan kekacauan melanda ruang daring Jepang. Pemerintah tidak mampu menekan situasi tersebut. Para pejabat sendiri, yang juga mulai dapat melihat roh kutukan, turut dilanda kebingungan dan ketakutan. Di ruang rapat tingkat tinggi markas besar dunia Jujutsu, para tetua yang hadir melalui Shikigami, bersama para penyihir tingkat 1 dan tokoh-tokoh penting seperti Gojo Satoru, Yaga Masamichi, dan Gakuganji Yoshinobu, mendengarkan laporan mengenai situasi terkini. Dampak insiden penghalang ini begitu luas sehingga tidak ada satupun penyihir yang dapat bersikap acuh. Bahkan 2 penyihir kelas khusus yang sedang berada di luar negeri telah dipanggil kembali ke Jepang. 2 solusi diajukan. Solusi pertama adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pengarahan besar-besaran kepada masyarakat, berupaya membatasi kemunculan roh kutukan di hadapan publik, lalu menghancurkan penghalang secepat mungkin dan secara bertahap meredam insiden tersebut. Solusi kedua adalah menerima kenyataan bahwa situasi telah lepas kendali, lalu secara terbuka mengungkap keberadaan roh kutukan kepada publik dan memberikan edukasi menyeluruh guna mengurangi kepanikan serta membatasi lahirnya roh kutukan baru. Gojo Satoru dengan tegas menyatakan bahwa pilihan pertama sudah tidak realistis. Tanpa cara untuk memengaruhi atau menghancurkan penghalang, upaya mencegah masyarakat bersentuhan dengan roh kutukan hanyalah angan-angan. Di era internet dengan konektivitas tinggi,
Bahkan sebagian kecil orang yang memperoleh penglihatan spiritual sudah cukup untuk menyebarkan kesadaran akan perubahan dunia secara luas. Perbedaan perspektif sebelum dan sesudah memperoleh penglihatan spiritual membuat masyarakat sadar bahwa realitas yang mereka pahami selama ini telah runtuh. Meskipun dua opsi dibahas, pada kenyataannya hanya satu yang memungkinkan. Dunia Jujutsu harus bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk secara resmi mengungkap keberadaan roh kutukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan pengetahuan yang memadai, ketakutan yang lahir dari ketidaktahuan dapat ditekan, sehingga emosi negatif yang berlebihan dapat diminimalkan. Keputusan pun diambil dengan cepat. Keberadaan roh kutukan akan diumumkan kepada publik. Informasi terkait akan dibuka secara resmi, dan langkah-langkah lanjutan akan disusun bersama pemerintah untuk menekan gejolak sosial. Rencana ini akan dipimpin oleh Makima sebagai kepala penyihir Jujutsu Tokyo sekaligus anggota senior markas besar. Sementara itu, para penyihir lainnya diperintahkan bersiaga di wilayah masing-masing untuk menghadapi kemungkinan lonjakan kelahiran roh kutukan. Rapat berakhir, namun suasana hati para penyihir yang meninggalkan markas dipenuhi perasaan rumit. Dunia berubah terlalu cepat. Roh kutukan yang selama ini tersembunyi kini akan memasuki ranah publik sepenuhnya. Dunia Jujutsu yang lama beroperasi dalam bayang-bayang terpaksa berhadapan langsung dengan masyarakat umum dan institusi resmi negara. Tak seorang pun dapat memastikan seperti apa masa depan yang akan terbentuk, atau apakah perubahan ini pada akhirnya akan mengubah bentuk keberadaan dunia Jujutsu itu sendiri secara mendasar. Gelombang protes menyapu berbagai kota di Jepang. Massa turun ke jalan, menuntut pemerintah mengungkap kebenaran tentang dunia yang tiba-tiba berubah. Mereka mempertanyakan keberadaan monster yang sebelumnya hanya ada dalam fiksi, meragukan ilmu pengetahuan yang selama ini mereka percayai, dan menuduh pemerintah menyembunyikan fakta dari rakyat biasa. Seiring waktu, ketakutan terhadap roh kutukan semakin membesar. Jalan-jalan yang sebelumnya ramai menjadi lengang. Banyak warga memilih menimbun persediaan dan mengurung diri di dalam rumah. Rak-rak supermarket kosong disapu pembelian panik. Di dunia maya, kritik terhadap pemerintah meningkat tajam. Mayoritas masyarakat meyakini bahwa otoritas telah lama mengetahui kebenaran tentang dunia yang dipenuhi monster, tetapi sengaja membiarkan rakyat hidup dalam ketidaktahuan. Dalam tekanan situasi tersebut, pemerintah Jepang akhirnya memberikan tanggapan resmi. Makhluk-makhluk yang terekam dan tersebar luas itu diidentifikasi sebagai roh kutukan, entitas yang dapat melukai bahkan membunuh manusia, dan biasanya tidak terlihat oleh mata telanjang. Untuk memberikan penjelasan menyeluruh, Kabinet Jepang menggelar konferensi pers nasional. Perdana Menteri beserta sejumlah menteri hadir langsung, menunjukkan keseriusan pemerintah. Perwakilan dari jajaran tertinggi dunia Jujutsu yang turut hadir adalah Makima. Dalam sesi tanya-jawab bersama wartawan, ia menjelaskan secara sistematis tentang roh kutukan dan energi kutukan. Ia memaparkan bahwa roh kutukan lahir dari energi yang dihasilkan oleh emosi negatif manusia, ketakutan, kebencian, rasa jijik, yang terakumulasi dan membentuk entitas berbahaya. Meski berbahaya, roh kutukan dapat dimusnahkan. Selama ini, ketika manusia biasa tidak mampu melihatnya, para penyihir Jujutsu secara diam-diam menangani ancaman tersebut. Makima juga mengungkap bahwa sebagian kecil manusia memiliki bakat untuk mengendalikan energi kutukan. Mereka yang menjadi penyihir Jujutsu mampu menggunakan energi tersebut untuk membasmi roh kutukan. Konferensi pers itu berjalan lancar berkat persiapan matang dari pemerintah dan dunia Jujutsu. Setiap pertanyaan telah diantisipasi dengan jawaban yang terstruktur. Sejak saat itu, roh kutukan, energi kutukan, dan penyihir Jujutsu secara resmi menjadi bagian dari realitas publik. Masyarakat bereaksi beragam.
Ada yang semakin takut setelah mengetahui bahwa emosi negatif mereka sendiri dapat melahirkan monster. Ada yang menaruh harapan besar pada penyihir Jujutsu sebagai individu berkekuatan luar biasa di dunia nyata. Rasa penasaran terhadap kekuatan, kehidupan sehari-hari, dan cara menjadi penyihir Jujutsu meningkat drastis. Nama Makima sendiri menjadi bahan perbincangan luas, terutama karena sikap hormat para pejabat tinggi terhadapnya. Berkat konferensi pers tersebut, kepanikan yang sebelumnya tak terkendali mulai mereda, meski ketakutan belum sepenuhnya hilang. Setidaknya kini masyarakat memiliki penjelasan dan arah pemahaman. Sementara itu, di Tokyo Jujutsu High, para siswa menyaksikan siaran berita tersebut. Miwa Kasumi, yang untuk sementara ditempatkan di Tokyo bersama Nishimiya Momo demi efisiensi tenaga di masa transisi ini, mengungkapkan kekagumannya terhadap Makima. Siswa lain turut mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa tampil di hadapan ratusan juta orang bukanlah hal mudah. Kugisaki Nobara mengomentari bahwa setelah eksistensi roh kutukan dan penyihir Jujutsu terbuka sepenuhnya, menjalankan misi secara diam-diam akan menjadi jauh lebih sulit. Dengan perhatian publik yang begitu besar, sedikit saja penggunaan kekuatan di tempat umum bisa segera tersebar luas melalui foto atau video. Itadori Yuji berpendapat bahwa para penyihir mungkin perlu lebih berhati-hati dan menjaga profil rendah saat menjalankan misi. Namun Gojo Satoru, yang berdiri di belakang kelas, langsung membantah pandangan tersebut. Menurutnya, situasi justru akan berkembang ke arah sebaliknya. Untuk waktu yang cukup lama ke depan, para penyihir Jujutsu kemungkinan besar harus tampil secara terbuka dan mencolok di hadapan publik.